Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta cerita horor. Kali ini Story 7 akan membawakan cerita dari novel cerita horor yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Diganggu Makhluk Halus. Dan selamat mendengarkan. Setelah ditinggal oleh ibunya, mau tak mau Yanto harus menjadi tulang punggung keluarga. Dia harus membiayai adik perempuannya yang masih sekolah. Karena penghasilannya di Tegal hanya pas-pasan, maka Yanto berniat untuk merantau ke Jakarta untuk mencari uang yang lebih banyak. Tanpa diduga saat di Jakarta, Yanto bertemu dengan Ros. Ros adalah seorang penjual pecel lele di Jakarta dan ia orang asli Jawa Timur. Karena Yanto sering jajan di tempat Ros, maka lama-lama Yanto menyukai Ros. Dan Ros pun ternyata juga menyukai Yanto. Akhirnya Yanto dan Ros segera melangsungkan pernikahan. Setelah mereka berdua resmi menjadi suami istri, mereka berdua berniat mencari duit di Yogyakarta. Sesampainya di Yogya, pasangan suami istri itu mengontrak sebuah rumah di daerah Jalan Kaliurang. Setelah mendapat tempat tinggal, Yanto dan Ros mondar-mandir ke sana ke sini mencari tempat untuk usaha mereka jualan. Dan usaha mereka pun tidak sia-sia karena pada akhirnya mereka mendapatkan tempat kontrakan untuk jualan pecel lele. Lalu Yanto dan Ros segera mempersiapkan alat-alat untuk jualan pecel lele tersebut. Setelah semua perlengkapan sudah siap, mereka membuka usahanya jualan pecel lele. Mereka jualan pecel lele mulai dari jam 5 sore hingga jam 3 pagi. Pada saat buka pertama, warung Yanto dan Ros sangat ramai dikunjungi pembeli. Begitu pula hari-hari berikutnya juga sangat ramai dikunjungi pembeli hingga Yanto dan Ros kewalahan untuk melayani pembeli. Lalu Yanto dan Ros memutuskan untuk mencari satu orang karyawan untuk membantunya jualan. Akhirnya hanya dalam waktu 1 hari saja, mereka berhasil menemukan seorang karyawan yang siap membantu mereka jualan pecel lele. Wawan nama orang yang membantu Yanto dan Ros jualan. Setelah ada Wawan, mereka jadi tidak begitu lelah karena sudah ada orang yang bisa bantu-bantu. Akhirnya pada suatu malam, warung Yanto dan Ros sangat sepi pembeli. Mereka sudah berjualan dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Hanya melayani 5 orang pembeli saja. Di saat mereka sedang sepi pembeli, tiba-tiba tepat jam 12 malam, panci tempat merebus air Yanto bergerak dengan sendirinya. Pertama-tama gerakan panci itu sangat pelan. Namun lama-kelamaan panci itu bergerak semakin kencang sambil bersuara. Yanto dan Ros serta Wawan melihat kejadian itu sangat terkejut sekali. Mereka hanya bisa berdoa dan nyebut sebisa mereka. Lalu lama-lama panci yang bergerak itu berhenti dengan sendirinya. Mereka bertiga pun merasa lega. Namun saat mereka menoleh ke belakang warungnya, mereka lebih terkejut lagi. Karena di belakang warungnya ada sebuah pohon kering yang tidak ada daunnya sama sekali. Tapi pohon itu bisa berjalan ke sana kemari. Melihat kejadian aneh itu, lalu mereka bertiga pun berteriak histeris. Setelah mereka berteriak, tiba-tiba pohon itu tumbang dengan sendirinya. Padahal sebelumnya di belakang warung Ros dan Yanto tidak ada pohon satu batang pun. Setelah kejadian itu, Yanto dan Ros buru-buru menutup warungnya dan lalu mereka pulang ke rumah. Siang harinya Wawan datang ke tempat Yanto dan Ros. Dan ternyata Wawan berniat untuk berhenti dari pekerjaannya karena dia trauma dengan kejadian yang dialaminya semalam. Akhirnya Yanto dan Ros pasrah. Mereka tidak bisa memaksa Wawan untuk terus bekerja di warungnya. Sejak kejadian itu, di bagian belakang warung Yanto diberi spanduk untuk menutup bagian belakang warungnya. Sampai saat ini Yanto dan Ros masih tetap jualan pecel lele tapi hanya berdua saja. Mereka tidak lagi mengangkat karyawan. Sampai sekarang Yanto dan Ros masih sering mengalami kejadian-kejadian aneh di warungnya, tapi lama-kelamaan mereka menganggap hal itu biasa.